Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang dianggotakan oleh saya, Maya Ayuningsi dan Inamul Hasan. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi marketing syariah, yaitu etika dalam pemasaran syariah. Pengertian etika. Etika dapat didefinisikan sebagai prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang dilakukan oleh seorang individu. Etika adalah ilmu berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kemudian ada pengertian pemasaran. Definisi pemasaran adalah semua keinginan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Proses pertukaran melibatkan kerja. Penjual harus mencari pembeli, menemukan dan memenuhi kebutuhan mereka, merancang produksi yang tepat, menentukan harga yang tepat, menyiapkan dan mengangkutnya, mempromosikan produk tersebut, menegosiasikan, dan sebagainya. Semua kegiatan ini merupakan nilai dari pemasaran. Selanjutnya, pengertian etika pemasaran Islami. Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Quran adalah khuluq. Al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, khair, kebaikan, bir, kis, adil, hak, ma'ruf, dan takwa. Tindakan terpuji disebut dengan solihat dan tindakan yang tercela disebut sayyiat. Sedangkan etika pemasaran Islam adalah prinsip-prinsip syariah marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu memiliki kepribadian spiritual, takwa, jujur, transparan, berlaku adil dalam bisnis, bersikap melayani, menepati janji, dan jujur. Kemudian, sumber-sumber hukum etika pemasaran. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah adalah manusia yang terbaik di segala sisi dan segi. Di setiap lini kehidupan, beliau adalah selalu nomor satu dan paling pantas dijadikan profil percontohan untuk urusan agama dan kebaikan, termasuk dalam akhlak beliau dalam melakukan bisnis. Kemudian sumber hukum etika pemasaran Islami yang kedua adalah dari hadis Rasulullah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus tiada lain kecuali supaya menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Malik. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia di segala bidang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang pedagang. Dalam berdagang, Rasulullah menjadi contoh langsung bagi pebisnis. Rasulullah dalam berdagang tidak hanya terfokus terhadap keuntungan semata, tapi mencontohkan prinsip-prinsip Islami agar tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip etika pemasaran Islami. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya harus dilandasi sikap takwa dengan selalu mengingat Allah. Bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk, dalam aktivitas mereka, dalam melayani pembelinya, mereka harus hendaknya sadar penuh dalam responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah hendaknya menjadi sebuah kata kekuatan pemicu atau driving force dalam segala tindakan. Prinsip etika pemasaran Islami yang kedua adalah berlaku baik dan simpatik. Berperilaku baik, sopan dan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang sangat tinggi dan mencakup semua sisi manusia. Al-Quran juga mengharuskan pengikutnya untuk berlaku sopan di setiap hal, bahkan dalam melakukan transaksi. Dan yang ketiga adalah berlaku adil dalam berbisnis. Allah mencintai orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan kewajiban terpenuhinya. Keadilan yang teraplikasi dalam hubungan dagang dan kontrak bisnis.
Di samping itu, sikap berbisnis tidak membeda-bedakan. Adil di hadapan memperlakukan semua konsumen dengan sama. Dengan sikap secara adil, yaitu tergambar semua dalam stakeholder. Semuanya harus merasakan keadilan. Tidak boleh ada satu pihak pun yang haknya terzalimi, terutama bagi tiga stakeholder utama, yaitu pemegang saham, pelanggan, dan karyawan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 152. Kemudian yang keempat adalah bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah. Sikap melayani merupakan sikap utama seorang pemasar. Sikap melayani ini yaitu seperti sikap sopan santun dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan keramahan, senyuman kepada para konsumen, membuat semakin baik bisnisnya. Kemudian yang kelima adalah menepati janji dan tidak curang. Janji adalah ikrar dan kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang. Ketika membuat suatu perjanjian, tentunya didasari dengan rasa saling percaya, serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Ketepatan janji dapat dilihat dari segi ketepatan waktu penyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran, serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pelaku bisnis yang tidak bisa memenuhi janjinya dapat dikatakan sebagai golongan orang yang munafik. Terlebih di era informasi yang terbuka dan cepat seperti sekarang ini, mengingkari janji dalam bisnis sama halnya dengan menggali kubur bagi bisnisnya sendiri. Karena dalam waktu singkat, para rekan bisnis akan mencari mitra kerja yang dapat dipercaya. Kemudian yang keenam adalah jujur dan terpercaya atau al-amanah. Kejujuran merupakan sikap yang dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang awam manakala tidak dihadapkan pada ujian berat atau dihadapkan pada godaan duniawi. Dengan sikap kejujuran, seorang pedagang akan dipercaya oleh para pembelinya. Akan tetapi jika pedagang tidak jujur, maka pembeli tidak akan membeli barang dagangannya. Tak diragukan bahwasanya ketidakjujuran adalah sikap bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang ketidakjujuran sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian yang ketujuh adalah tidak berburuk sangka atau suuzon. Saling menghormati satu sama lain adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha lain hanya untuk persaingan bisnis. Amat naif jika perbuatan seperti itu terjadi dalam praktek bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim. Selanjutnya yang ke-8 adalah tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah. Biasanya seorang pemasar senang apabila telah mengetahui kelemahan atau kejelekan dan kekurangan lawan bisnisnya. Dan biasanya kelemahan dan kejelekan ini menjadi senjata untuk memenangkan pertarungan di pasar dengan jalan menjelek-jelekan atau memfitnah lawan bisnisnya. Sedangkan Islam tidak pernah menyarankan untuk melakukan hal tersebut. Bahkan ghibah adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Islam. Prinsip yang terakhir adalah tidak melakukan suap atau sogok atau riswah. Dalam syariah, menyuap atau riswah hukumnya haram. Dan menyuap termasuk ke dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Islam tidak saja mengharamkan penyuapan, melainkan juga mengancam kedua belah pihak yang terlibat dengan neraka di akhirat. Suap adalah dosa besar dan kejahatan kriminal di dalam suatu negara. Oleh karena itu, mendapat kekayaan dengan cara menyuap adalah jelas haram hukumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya